nama saya Anita Melia, saya dari Purwakarta. Baik Mbak Anita, sebelum kita memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa. Apa Mbak Anita siap memimpin doanya? Ya, saya bersedia. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya saya mau bertanya ke Mbak, apa yang Mbak ketahui tentang peran seorang konselor? Menurut pendapat saya, konselor adalah orang yang membantu seseorang mengatasi masalahnya. Pernyataan Mbak sudah benar. Di sini saya mau menambahkan saja. Jadi, peran seorang konselor itu untuk memfasilitasi atau menjadi fasilitator seorang konseling seperti Mbak untuk membantu mencapai goals atau tujuan yang diharapkan oleh konseling. Oh, begitu ya. Ya, nah di sini kita juga mempunyai asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi Mbak silakan secara terbuka menceritakan semua problemnya dan tidak usah khawatir apa yang dibicarakan oleh kita yang tahu hanya kita berdua saja. Dan 30 menit ke depan kita akan melaksanakan sesi konselingnya. Sebelumnya supaya lebih tenang, silakan Mbak tarik nafas 3 kali. Sudah merasa tenang? Sudah, Mbak. Silakan. Jadi gini, Mbak, akhir-akhir ini saya mengalami penurunan prestasi akademik saya, mulai dari IPK, keaktifan di kelas, dan lain-lain. Bahkan orang tua saya menegur mengapa IPK saya menurun, soalnya saya sering mendapatkan nilai IPK hampir komplot setiap semesternya. Apakah ini baru terjadi sekarang? Ya, baru sekarang. Saya juga sering berpikir kenapa saya mengalami hal tersebut. Selain perkuliahan, apa yang Mbak lakukan? Saya mengikuti 2 organisasi besar di kampus. Saya sering mengikuti rapat, kumpul-kumpul untuk membahas proker sampai larut malam. Saya juga sering tidak tahu waktu, sehingga saya sering mengerjakan tugas saya hingga deadline saat mendekati waktunya. Orang tua saya juga sering menegur saya karena saya sering mengerjakan tugas hingga larut malam. Saya paham apa yang Ibu Mbak lakukan itu semata-mata tidak ingin kuliah anaknya itu terbengkalai, dan mengikuti organisasi itu tidak salah. Cuma di sini Mbak tinggal memperbaiki intensitas kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Mbak harus bisa memanage waktu antara kuliah dan organisasi. Jadi kuliah jalan, organisasi pun jalan. Oh, begitu ya. Iya. Awalnya saya tidak terlalu aktif dalam organisasi, tetapi circle pertemanan saya mempengaruhi saya. Tetapi saya juga tidak terpaksa melakukan hal tersebut. Organisasi tersebut, saya tidak bisa memanage waktu antara kuliah dan organisasi. Memang circle pertemanan itu sangat mempengaruhi individu kita. Jadi kita harus pintar memilih circle pertemanan. Jika circle pertemanan itu baik, maka lanjutkan. Jika itu buruk dan negatif, maka tinggalkan. Menurut saya, circle pertemanan Mbak ini sudah sangat baik dan positif sekali. Cuma di sini Mbak tinggal bisa mengendalikan dan membawa diri. Oh, begitu ya. Jadi mulai sekarang Mbak harus bisa memanage waktu antara organisasi dan kuliah. Di sesi konseling kali ini, saya akan memberikan tugas untuk Mbak. Silakan Mbak membuat list mulai dari prioritas 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya harap tugas ini sudah selesai, dan saya harap di sesi konseling berikutnya tugas ini sudah selesai dan ada perubahan dari Mbak. Baik, saya akan mengerjakannya. Akhirnya sesi konseling hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di sesi konseling berikutnya. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak silakan pimpin. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik.
Baik, kalau begitu saya pamit. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.